Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat siang dan selamat bergabung. Yang terhormat Ketua Big Data Center IMERI Idea Lab, Bapak Prasandia Astagiri Yusuf, SSI, NTPSD. Yang terhormat para narasumber sekalian, yaitu Head of Artificial Intelligence and Digital Health Research Group IMERI, Dr. Erik Daniel Tenda, SPPD di ICPSD Pinasim, dan Wakil Ketua Big Data Center IMERI Idea Lab, Dr. Ali Lamuri, MSc. Dan juga kami ucapkan selamat siang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu hadirin dalam acara workshop Collaboration Between Medical Technology dan Big Data Center di HUT IMERI yang kelima. Pada workshop kali ini kita akan mengangkat tema Application of Artificial Intelligence for Health Big Data, the Introduction. Baiklah, Bapak Ibu hadirin, perkenalkan saya Indah Ramasari. Pada kesempatan yang luar biasa ini, izinkan saya untuk memandu acara workshop hari ini. Sebelum kita memulai, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama, acara akan dimulai dengan sambutan dan pembukaan acara secara resmi oleh Ketua Big Data Center dan Medical Technology oleh Bapak Prasandia Astagiri Yusuf, SSI, NTPSD, dan dilanjutkan dengan sesi dokumentasi. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber yang hebat, yaitu Dr. Erik Daniel Tenda, SPPD DIC, PSD Pinasim, dan Dr. Ari Lamuri, MSc, yang dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, kemudian demo dari platform Big Data Center. Yang terakhir adalah penutup. Baiklah, Bapak Ibu hadirin, acara selanjutnya adalah sambutan dan pembukaan acara workshop yang akan disampaikan oleh Ketua Big Data Center IMERI Idea Lab dan Medical Technology. Yang kami hormati Bapak Prasandia Astagiri Yusuf, SSI, NTPSD. Kami persilakan untuk memberikan sambutan dan membuka acara hari ini. Baik, terima kasih banyak, Mbak Indah. Suara saya terdengar ya? Ya, terdengar, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk Bapak Ibu dan juga mungkin ada teman-teman mahasiswa atau yang baru lulus juga ya, yang tertarik untuk mengikuti workshop kita pada siang hari ini. Jadi sudah disampaikan oleh Mbak Indah, ini adalah suatu hasil kolaborasi antara Cluster Medical Technology dengan Big Data Center IMERI Idea Lab. Dan tujuan dari workshop pada siang hari ini itu bukan untuk menghasilkan orang yang bisa langsung jago AI gitu ya, tapi justru untuk membuka wawasan apa itu AI in medicine, bagaimana data-datanya harus disiapkan, bagaimana analisisnya, lalu bagaimana kolaborasinya, karena tidak pernah ada yang bisa dilakukan tanpa kolaborasi ya. Ini suatu penelitian yang sangat multidisiplin. Dan yang berikutnya penting juga adalah bagaimana memanfaatkan infrastruktur yang ada. Di IMERI ini kebetulan sudah ada namanya Big Data Center IMERI Idea Lab. Big Data Center ini bisa untuk menyimpan, bisa untuk katalog, bisa untuk melabel, sampai nanti bisa menganalisis data, big data kesehatan gitu ya, dengan satu platform yang sama. Ya, nanti di dalam workshop ini, selain ada paparan-paparan dari para narasumber, tadi sudah disebutkan ada Dr. Ali Lamuri yang sudah bergabung bersama kita, kalau ada Dr. Erik Tenda, pengalaman mereka ini dokter-dokter tapi juga jago AI gitu ya, yang juga mengaplikasikan AI di dalam penelitian dan juga pelayanan. Nanti setelah itu akan ada paparan terkait bagaimana memanfaatkan platform Big Data Center IMERI untuk menunjang penelitian di bidang Big Data kesehatan. Seperti itu, saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah bergabung di workshop siang hari ini. Semoga bisa bermanfaat ilmunya dan juga bisa disampaikan ke kolega-kolega juga ya, bahwa IMERI sudah siap untuk berkolaborasi untuk melakukan analisis big data, AI, dan seterusnya. Dan ini sebenarnya menjadi teaser juga nih ya, menjadi satu
pembuka sebelum nanti kita akan membuat suatu workshop yang lebih serius tanda kutip. Ini hanya 2 jam. Nanti akan ada workshop yang lebih komprehensif membahas terkait AI in medicine dan juga pemanfaatan Big Data Center IMERI. Biasanya kami mengadakan 1 minggu, ada yang sampai 1 bulan gitu ya di setiap weekend. Nanti akan disampaikan juga bagaimana kita akan mengadakan di tahun ini. Baik, sekali lagi selamat mengikuti workshop. Semoga bermanfaat. Saya buka untuk workshop ini. Bismillah, kita mengikuti workshop ini bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Indah. Baik, terima kasih pada Bapak Sandi yang telah memberikan sambutan dan secara resmi telah membuka acara workshop hari ini. Selanjutnya dilanjutkan dengan sesi dokumentasi yang akan saya pandu dan diharapkan kepada Bapak Ibu hadirin untuk mengaktifkan videonya. Baik, kepada operator saya persilakan untuk meng-capture acara hari ini. Saya pandu. 1, 2, 3. Kepada para peserta yang ingin menghidupkan videonya, bisa dihidupkan terlebih dahulu agar terdokumentasi pada acara hari ini. Saya ulangi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada para Bapak Ibu hadirin yang telah menghidupkan videonya. Sebelum kita memulai workshop hari ini, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa sih Big Data Center dan bergerak di bidang apa Big Data Center ini. Kepada operator, saya persilakan untuk men-share screen video dari Big Data Center. Big Data Center is a collaboration between IMERI and UMG Idea Lab. As the first nation-scale health data center, Big Data Center will function in integrating research data and health services registered in Faculty Medicine of Indonesia University and hospitals under the Academic Health System of Indonesia University. With advanced technology such as cloud data storage, cloud computing technology for machine learning modeling, and big data system. Do you have big data, but no infrastructure to store, no manpower to analyze, no computing power to process it? Complicated to transfer big data to a high-performance computing platform? Or prepare for the research design? How to design data model? Do you need an expert consultation for this? Watch this. Big Data Center IMERI Idea Lab as a one-stop solution ecosystem that will provide your big data solution. With featured cloud storage, allow users to get cloud-based and very flexible storage. The level of security and data protection is guaranteed. Feature Data Catalog. The 3 levels of data access is public for open access, restricted, and private. Feature Data Labeling to make it understandable to machine for accurate prediction. Feature BDC Consultation. Users can use BDC consultation to help prepare research with our experts team. Efficient, fast, easy with a big data center. Baiklah Bapak Ibu hadirin, itulah tadi pengenalan singkat dari Big Data Center.
Kemudian kita lanjutkan acara hari ini dengan memperkenalkan dua narasumber hebat kita, yaitu Dr. Erik Daniel Tenda, STPD di IC, PSDB Nasim, dan Dr. Ali Lamuri, MSc. Saya persilakan untuk operator men-share screen CV dari kedua narasumber ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin, sebelum dimulainya materi hari ini, saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang pertama. Beliau adalah Dr. Ali Lamuri, MSc. Beliau memiliki latar pendidikan dokter di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan gelar doktornya di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 dengan fokus pendidikan ke Computational Neuroscience dan Neuroinformatik di Newcastle University dan lulus di tahun 2019. Dr. Ali merupakan seorang dosen di Universitas Indonesia yang mengajarkan beberapa topik mengenai Artificial Intelligence and Data Visualization. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Big Data Center di bidang teknologi development. Beliau juga merupakan researcher dalam klaster Medical Technology IMER. Selanjutnya, saya perkenalkan narasumber kedua kita. Baik, itu tadi CV dari narasumber pertama kita. Kemudian kita lanjutkan ke materi pertama. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut narasumber pertama kita, yaitu Dr. Ali Lamuri, MSc. Dr. Ali Lamuri, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Indah untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ali Lamuri, dan hari ini saya akan membawakan materi introduksi mengenai Artificial Intelligence in Healthcare Industry. Kita boleh next slide. Sebelum kita bicara tentang apa itu Artificial Intelligence dan bagaimana AI bisa membantu healthcare industry, pertama kita akan identifikasi 4 masalah utama dengan current healthcare practice. Yang pertama adalah adanya standarisasi medical records. Yang awalnya medical records ini tersimpan secara segregated, bergantung dari tiap-tiap center. Saat ini kita perlu melakukan standarisasi untuk memudahkan interoperabilitas data antara satu center ke center lainnya. Yang kedua adalah meningkatnya beban administratif bagi tenaga kerja kesehatan dan juga tenaga kerja medis. Yang ketiga, adanya workflow yang kurang efisien kalau kita tinjau berdasarkan bisnis proses, dan itu sangat memungkinkan untuk nanti dibantu oleh AI. Dan yang keempat adalah adanya proses digitalisasi yang saat ini di Indonesia kita sedang mengalami fase transisi di lead oleh Digital Transformation Office dari Kemenkes. Kita bisa next slide. Pertama, isu terkait dengan standarisasi dari medical record. Tentu ada banyak sekali vendor-vendor yang menyediakan solusi untuk medical records di Indonesia dan juga secara global. Di Indonesia sendiri kita memiliki yang namanya TrustMedis dan simrs.id. Sementara secara global kita memiliki beberapa enterprise solution mulai dari Wipro, Cerner, dan juga Meditech. Tapi sebagian besar dari vendor-vendor ini memiliki data model yang berbeda-beda, belum terstandarisasi, sehingga agak sulit untuk bisa melakukan interoperabilitas data antara satu vendor ke vendor lainnya. Fenomena ini diidentifikasi sebagai suatu kondisi yang disebut sebagai vendor locked data model, yaitu model data yang terkunci oleh vendor. Bisa kita klik next. Yang kemudian akan dilakukan adalah standarisasi berdasarkan satu standar internasional yang berasaskan Open API, Application Programming Interface, baik menggunakan HL7 Fire, menggunakan OpenAIRE, ataupun kombinasi keduanya. Secara global dan juga secara nasional di beberapa negara lain, sudah ada beberapa vendor yang menerapkan penggunaan HL7 Fire dan juga OpenAIRE untuk bisa membantu interoperabilitas dari big data kesehatan. Mulai dari SFMI yang ada di Sphinx, dan juga Salut yang ada di Catalonia, Cambio yang ada di Swedia, Dips Better yang ada di UK, Code24 yang ada di Norwegia, dan juga Ocean Health Systems. Dan saat ini Indonesia pun sedang bergerak ke arah yang sama. Tujuan dari standarisasi adalah untuk memudahkan proses pengumpulan data secara klinis dan penggunaan data secara akademis. Kita bisa next slide.
Permasalahan kedua yang kita identifikasi terkait dengan big healthcare data itu adalah increasing administrative burden. Karena semua hal yang terjadi secara klinis dan sifatnya transaksional itu harus bisa direkam di dalam rekam medis. Transaksional seperti contohnya ada seorang pasien datang ke seorang dokter, baik itu di klinik, di inpatient ward maupun di emergency room, maka setiap kejadian yang berhubungan dengan pasien tersebut, baik itu pemeriksaan, pemberian obat, dan lain sebagainya, itu harus tercatat. Dan ini meningkatkan beban administratif yang sifatnya menial, di mana sebuah responsibilitas akan informasi mengenai pasien itu menjadi beban seorang dokter. Nanti kita akan melihat bagaimana hal ini dapat dibantu oleh artificial intelligence. Dan karena meningkatnya beban administratif, ini sangat rentan juga untuk terjadinya human error. Kita bisa pindah ke slide berikutnya. Permasalahan yang ketiga adalah workflow yang saat ini kurang efisien karena kita masih dalam masa transisi untuk menuju health record yang bersifat elektronik. Jadi kita bisa lihat di paling kiri, ini adalah jenis-jenis data yang bisa diakuisisi ke dalam sebuah health record. Mulai dari consumer data, yaitu data-data pribadi dari pasien dan juga data kesehatan dari pasien, data-data dari wearable devices, dari smartwatch dan smartband dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada data dari monitoring devices, seperti dari monitoring devices untuk tekanan darah, untuk saturasi oksigen, lalu kemudian data telemedicine, dan juga data-data genomik yang saat ini cukup seksi untuk dibahas. Karena banyak sekali gerakan-gerakan penelitian yang berbasiskan pada genomic analysis untuk membuat sebuah personalized medicine. Semua data tersebut akan masuk ke dalam satu data repository yang kita sebut sebagai electronic health record. Di sini ada satu aksi orde pertama yang kita lakukan terhadap data-data EHR, yaitu adalah pembuatan clinical notes, pembuatan billing, imaging order, dan lain sebagainya. Untuk orde tahap 1 ini tidak menjadi masalah jika semuanya sudah direkam secara digital. Tapi problemnya adalah di orde pada tahap kedua. Ini yang saya lingkari dengan lingkaran warna merah, yaitu untuk memberitahukan hasil pemeriksaan laboratorium, untuk klaim insurance, untuk mengetahui hasil dari lab results dan juga imaging results. Kadang ada delay. Delay inilah yang kemudian menjadi bottleneck yang menjadikan workflow menjadi tidak efisien. Kita next slide. Dan isu ketiga adalah saat ini kita sedang bergerak menuju digitalisasi. Dan untuk menuju digitalisasi, kita perlu memastikan bahwa data-data medis itu harus bisa dibaca oleh mesin. Sehingga komputer dapat mempercepat workflow tadi dan dapat menangani bottleneck yang bisa terjadi dalam sebuah sistem. AI dapat membantu para dokter dan juga para klinisi serta tenaga kerja kesehatan lainnya untuk tugas-tugas yang bersifat manual dan juga administratif. Kita next slide. Dengan adanya 4 permasalahan tersebut, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana AI dapat empowering healthcare industry. Di sini ada 3 key points yang ingin saya share. Yang pertama terkait bagaimana AI membantu diagnosis, bagaimana AI membantu memilihkan treatment options, dan bagaimana AI membantu menentukan prognosis. Next slide. Diagnosis. Diagnosis dalam kedokteran itu adalah satu proses yang kompleks. Kita mesti mempertimbangkan banyak sekali input dan juga banyak variabel-variabel perancu di dalamnya. Dengan menggunakan AI, kita bisa melakukan genomic data processing dan analytics. Kita dapat melakukan data mining secara genomik untuk menentukan profil seorang pasien. Dengan menggunakan AI, kita juga bisa mengidentifikasi sebuah novel biomarkers, serta kita bisa gunakan computer vision untuk medical imaging. Contoh ilustrasi di bawah adalah salah satu penerapan dari computer vision yang diterapkan oleh Google Health, di mana mereka melakukan improving access to skin disease information. Jadi, sebagai gambaran singkat, yang perlu dilakukan oleh seorang pasien maupun seorang klinisi adalah mengambil gambar dari sebuah skin condition yang kemudian akan di-upload ke cloud. Lalu kemudian cloud akan melakukan analisis. Kira-kira skin condition ini apa sih sebetulnya diagnosis yang paling memungkinkan? Seperti itu. Kita bisa next slide.
Yang kedua adalah bagaimana AI bisa membantu dalam pemilihan treatment options. Kembali di sini saya tekankan, ini adalah peranan AI untuk melakukan data mining, sehingga AI itu bisa membantu untuk mendesain sebuah obat. Juga membantu di dalam polifarmakologi jika ada pasien yang membutuhkan beberapa pengobatan sekaligus. Lalu AI juga bisa membantu dalam sintesis chemical structure jika kita bicara tentang drug discovery. Lalu AI juga dapat membantu untuk drug repurposing serta untuk drug screening. Jadi di sini peranan AI itu memang sangat ekstensif dan sangat bergantung dari tujuan penerapannya seperti apa. Apakah ke arah penelitian secara akademis ataupun secara klinis untuk mengikuti sebuah guideline. Tanpa perlu kita bahas lebih lanjut peranan AI di masing-masing bagian ini, kita bisa next slide dulu. Yang berikutnya adalah prognosis. Tentunya dalam kedokteran kita memahami ada yang disebut sebagai clinical risk scoring, baik itu menggunakan NIHSS score seperti contohnya, ataupun scoring-scoring lainnya. Dengan menggunakan AI, kita bisa membantu untuk memahami bentuk data yang sifatnya tidak linear, sehingga data-data input, baik itu dari hospital database, dari public database, ataupun data lainnya, itu bisa di-train ke dalam sebuah deep neural network. Deep neural network ini akan saling bekerja sama antara DNN1, DNN2, DNN3, dan seterusnya. Sampai akhirnya kita bisa melakukan klasifikasi dari kondisi seorang pasien. Di sini kita bisa melakukan prediksi dari outcome yang memungkinkan terjadi pada pasien tersebut. Kita bisa next slide. Itu adalah peranan AI secara konseptual. Lalu secara praktikal, bagaimanakah AI bisa membantu sebuah industri kesehatan? Kita bisa lihat dari 3 aspek. Yang pertama, AI membantu untuk membuat risk scoring system, AI dapat membantu untuk membuat medication checking, dan AI dapat membantu menganalisis input yang didapatkan dari electronic health record. Ketiga aspek tersebut adalah komponen dari clinical decision support system. Kita ke slide berikutnya. Yang pertama, risk scoring system. Ini adalah satu publikasi tentang preventive risk models di kasus-kasus kardiovaskular. Kalau kita lihat di paling kiri ini adalah pemodelan konvensional yang saat ini sudah digunakan secara luas, baik dengan FRS scoring, ASCFD scoring, UKPDS scoring, dan seterusnya. Intinya adalah jika kita menemukan profil seorang pasien, dan profil seorang pasien tersebut kita nyatakan dalam bentuk numerik, maka kemudian kita bisa menambahkan angka-angka parameter tadi untuk menentukan kondisi pasien. Apakah pasien ini berada dalam kondisi yang ringan, sedang, atau berat. Lalu yang kedua, ada yang disebut sebagai Integrated Preventive Risk Model. Sebagai contohnya, masih di slide yang tadi, sebagai contohnya penggunaan Athero Edge 2.0, di mana kita menggunakan data-data imaging untuk melihat bagaimana kondisi seorang pasien. Dan di situ kita bisa lakukan stratifikasi dari risiko. Lalu yang ketiga, yang saat ini sedang banyak didalami oleh machine learning engineer dan juga para peneliti, itu adalah machine learning based preventive risk model, di mana kita akan masukkan input data yang sekiranya relevan, lalu kemudian AI akan mempelajari bagaimana pattern dari data-data tersebut, sehingga AI bisa memberikan suggestion secara klinis. Ini yang kemudian akan mempengaruhi guidelines pengobatan dan juga rencana treatment pada pasien. Next slide. Yang kedua adalah medication checking. Tentu ada banyak sekali domain dalam medication checking yang bisa diperiksa dan dibantu diperiksa oleh AI. Seperti contohnya, kita tertarik untuk melihat bagaimana efikasi dari sebuah treatment pada seorang pasien kanker. Jika kemudian treatment tersebut diikuti secara digital melalui pelaporan yang diambil dari patient health record. Yang kedua adalah dengan medication checking kita juga bisa melihat bagaimana drug-to-drug interaction pada penggunaan polifarmaka untuk pasien geriatri. Atau kita juga bisa menggunakan AI untuk menentukan bagaimana prognosis dari pasien jika menggunakan obat-obatan tertentu dibandingkan dengan profil pasien lainnya. Karena tentunya pasien dengan komorbid akan memiliki pengobatan yang berbeda dengan pasien tanpa komorbid. Lalu dengan AI kita juga bisa melihat stratifikasi risiko berdasarkan kemungkinan mengalami alergi, lalu kemudian profil genetik dari pasien,
untuk susceptibility terhadap pengobatan tertentu. Dan dengan AI, kita pun dapat meningkatkan compliance pasien untuk mengikuti course of action dalam pengobatan yang direncanakan oleh dokter. Berikutnya. Selain itu, penggunaan AI juga dapat membantu untuk menganalisis input dari electronic health record. Kita pahami bahwa electronic health record saat ini sangat berbasis pada deskripsi naratif dari yang disediakan oleh seorang dokter, seperti contohnya pada SOAP. Tiap-tiap komponen pada SOAP direpresentasikan sebagai sebuah narasi di dalam health record, yang mana narasi itu besar kemungkinan tidak bersifat machine readable. Artinya ketika dokter memberikan sebuah input ke dalam database, apa-apa yang masuk ke dalam database itu tidak bisa langsung digunakan oleh komputer untuk bisa memahami kondisi pasien. Di sini perannya sebuah AI untuk bisa melakukan klasifikasi dan juga determinasi dari tiap-tiap data narasi yang diberikan oleh seorang dokter. Ada pemodern AI yang kita sebut sebagai NLP, yaitu Natural Language Processing, di mana dengan Natural Language Processing ini ada beberapa hal yang dapat dipercepat oleh AI. Yang pertama adalah pemahaman secara kontekstual apa yang dimaksud seorang dokter di dalam narasi yang dia tuliskan. Itu yang disebut sebagai representation learning. Lalu kemudian dengan menggunakan NLP, kita juga bisa membantu transkripsi dari voice to text, sehingga dokter tidak perlu mengetik lagi, hanya cukup menyampaikan secara lisan apa yang ditemukan, dan itu disebut sebagai ekstraksi informasi. Sampai akhirnya AI bisa membantu untuk prediksi outcome, serta phenotyping secara computational. Phenotyping secara computational ini cukup menarik, karena dia banyak berkaitan dengan risk scoring system tadi, dan juga medication management, di mana pada computational phenotyping, kita bisa consider beberapa input seperti genomics orang pasien, terus obat-obatan apa yang sedang dipakai oleh pasien tersebut, sehingga kita bisa lihat course of action yang akan terjadi pada pasien jika dia melanjutkan pengobatan itu. Take home notes pada analyzing EHR input ini adalah data-data electronic health record yang awalnya tidak machine readable, kemudian dapat diproses oleh AI, sehingga dia bisa menjadi machine readable, dan itu bisa membantu untuk meningkatkan kualitas dari Clinical Decision Support System atau CDSS. Kita bisa next slide. Ya, itu adalah akhir dari presentasi saya hari ini. Sebagai summary, AI dapat membantu di dalam industri kesehatan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan adanya AI, dia bisa membantu untuk meringankan beban administratif dari seorang dokter saat mencatat kondisi-kondisi pasien. Dengan menggunakan AI, kita juga bisa mempercepat beberapa proses diagnostik, seperti dengan menggunakan computer vision untuk medical imaging, dan juga menggunakan data mining untuk data-data genomik dan data-data medication. Dengan menggunakan AI, kita juga bisa membantu untuk meringankan dan mempercepat workflow yang terjadi di bisnis proses healthcare institution, seperti itu. Apakah ada pertanyaan dulu dari dokter, Bapak, Ibu, dan para partisipan? Saya kembalikan dulu ke host ya. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang, terima kasih Dr. Ali. Terima kasih telah menyampaikan materi yang sangat menarik ini. Untuk pertanyaan dari materi Dr. Ali bisa kita tampung terlebih dahulu ya dok, untuk di akhir sesi materi nanti, kemudian kita bahas di akhir sesi. Untuk sekarang kita lanjutkan dengan materi yang kedua oleh Dr. Erik Daniel Tenda, SPPD DIC, PSDP Nasim. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu CV dari Dr. Erik. Narasumber kedua kita, beliau adalah Dr. Erik Daniel Tenda, SPPD DIC, PSDP Nasim. Beliau memiliki latar pendidikan dokter di Universitas Samratulangi pada tahun 2002. Beliau kemudian melanjutkan pendidikan spesialis ilmu penyakit dalam, program pendidikan dokter spesialis ilmu penyakit dalam Universitas Indonesia, dan lulus pada tahun 2013. Dr. Erik merupakan dosen pendidik klinis di program studi ilmu penyakit dalam FKUI dengan jabatan fungsional saat ini adalah asisten ahli. Beliau pakar dalam bidang kekhususan pulmonologi dan tercatat sebagai staf di Divisi Respirologi dan Penyakit Kritis Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM. Beliau juga merupakan Head of Artificial Intelligence and Digital Health Research Group IMERI.
Baiklah, kepada Dr. Erik, kami persilahkan untuk menyampaikan materi dengan durasi pemaparan materi 30 menit, dan Bapak Ibu hadirin dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat Zoom dengan format nama, _instansi, _pertanyaan, dan pertanyaan akan ditampung dan dijawab saat sesi tanya-jawab. Jadi kepada Dr. Erik, kami persilahkan. Ya, terima kasih banyak Mbak Indah. Ini saya belum bisa share screen. Kepada operator, kami persilakan untuk mengizinkan Dr. Erik untuk share screen. Silakan dicoba, Dok. Apakah sudah bisa share screen? Alright. Baik, saya izin mulai ya. Terima kasih banyak Mbak Indah tadi ya atas perkenalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof, Dokter, Bapak Ibu sekalian. Senang sekali saya bisa diajak kembali untuk bisa diskusi gitu ya mengenai AI in medicine. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari pembicara sebelumnya, Dr. Ali yang kemudian sudah banyak memberikan eksplorasi gitu ya, apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh AI yang di-augmented untuk dunia kedokteran gitu. Saya kemudian akan sedikit masuk lebih detail, tapi saya dapat pesan dari panitia, dari Mbak Reta kemarin kalau bisa segeneral mungkin gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami dan tidak terlalu terfokus ke satu bidang, walaupun pasti nanti akan ada bidang saya yang kemudian akan saya contohkan. Mudah-mudahan bisa menggambarkan sedikit lebih detail. Ya, right. So di FKUI IMERI tadi di sesi pagi kita udah sama-sama mendengarkan Pak Sandi. Jadi di FKUI IMERI itu Pak Sandi adalah ketua klaster medical teknologi, di mana di dalam klaster medical teknologi ini kita punya 5 research group, mulai dari biomaterials, biofabrications, kemudian medical instrumentation and simulators, brain imaging, dan ada juga research group yang namanya artificial intelligence and digital health. Ya, nah jadi di dalam cluster medical teknologi ini, khususnya di research group ini, kami kemudian sehari-harinya tentu mengerjakan penelitian, begitu penelitian yang kemudian memang dari FKUI IMERI sendiri bekerja sama dengan beberapa partner, atau juga kita menyelenggarakan penelitian kerjasama dengan internasional gitu ya. Nah jadi tentu dengan adanya cluster ini sangat-sangat berharap bahwa ada percepatan gitu dari perkembangan artificial intelligence khususnya di FKUI IMERI dan juga tentu di Indonesia. Alright. So sebagaimana yang kemudian kita ketahui bahwa tadi yang disampaikan oleh Dr. Ali bahwa seandainya kemudian kita bisa predict futures gitu ya, apa yang kemudian bisa terjadi ke depannya. Saat ini maka tentu yang pasti, yang bisa dipastikan itu terjadi adalah kita punya perencanaan yang lebih baik dan punya angka yang memiliki presisinya lebih tepat terkait dengan berapa kira-kira misalnya in 20 years from now or in 30 years from now ada pasien paru yang kemudian akan mengalami penyakit paru obstruktif kronik. Tapi tentu bisa dilihat di sini ya, di paparan yang kemudian disampaikan oleh Bapak Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, bahwa penyakit yang kemudian sekarang di Indonesia, terutama terkait dengan penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi, itu kemudian berubah gitu. Walaupun peringkat 1 peringkat 2-nya tetap sama, yaitu cardiovascular disease dan kanker, namun penyakit yang nomor 3, 4, 5 berbeda dibandingkan yang dulu. 30 tahun lalu, tahun 1990 itu kita masih banyak kemudian berdiskusi menyiapkan segala sesuatu terkait dengan penyakit infeksi paru, terutama tuberkulosis. Jadi makanya sekarang kalau kemudian ada pertanyaan gitu ya, Prof. Dr. Bapak Ibu sekalian, apakah Indonesia siap untuk endemi
terkait dengan COVID-19 it's a very big question untuk kemudian bisa dijawab. Karena tuberkulosis yang kemudian memang udah endemi itu butuh program berpuluh-puluh tahun gitu ya. Jadi itu yang kemudian kita pahami 1990 waktu itu. Jadi penyakit infeksi paru masih sangat tinggi. Sekarang ternyata it shift. Penyakit infeksi paru walaupun tetap masuk 5 besar, tapi sekarang udah lebih tinggi yang menyebabkan kematian adalah penyakit paru yang non-infeksi. Misalnya seperti PPOK gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ketahui seperti ini berarti akan lebih baik kalau kemudian kita bisa menemukan kenali pasien tersebut di saat awal pertama pasien ini mengeluhkan gejala gitu ya, agar tentu proses pembiayaan, penegakan diagnosis, pembiayaan pasien dan selanjutnya itu bisa direncanakan dengan baik juga oleh pemerintah. Nah, demikian juga untuk penyakit infeksi paru TB maupun gagal ginjal. Nah, namun kemudian Bapak dan Ibu sekalian bahwa dalam menginkorporasi kecanggihan teknologi kedokteran, maka tentu itu akan didasarkan dari sesuatu yang sebenarnya sudah menjadi dasar. Contoh misalnya tadi Dr. Ali sempat bilang kalau dulu sekarang kemudian kita bisa incorporate technologies dalam bentuk pencatatan medical record yang kita dapatkan dari pasien itu bisa dengan menggunakan voice atau suara. Demikian juga pemeriksaan penunjang, laboratorium maupun radiologi. Namun tentu kita mesti memahami juga bahwa misalnya kita ngambil contoh aja nih ya, penyakit paru yang non-infeksi PPOK yang tadi. Berarti kan kita udah punya data pemeriksaan fisik, data anamnesis pasien, kita juga punya data foto ronsen, kita juga punya data laboratorium. Namun kemudian mesti juga dipastikan bahwa data dasar ini merupakan data dasar yang sebenarnya cukup baik untuk kemudian kita kembangkan dalam meningkatkan presisi diagnostik maupun terapi. Maksudnya dalam membangun kerangka kecerdasan buatan yang seperti ini kita sampaikan. Challenges-nya adalah, mari kita lihat, di samping sini Bapak dan Ibu, untuk khususnya ya, untuk penyakit paru, kita menggunakan ronsen dada, yang tentu kita ketahui sendiri bahwa memiliki nilai sensitivitas dan spesifisitas yang jauh lebih rendah dengan piranti teknologi kedokteran radiologi seperti CT scan. Jadi makanya kemudian banyak penelitian di luar negeri yang kemudian membuktikan bahwa if you want to know how many patients yang jadi burden untuk lung cancer atau PPOK, then we need to change the way we screen the patients. Caranya adalah dengan incorporated technologies, yaitu tadinya ronsen dada menjadi CT scan. Tapi itu anggaplah itu pendahuluan diskusi kita. Karena dari sini kemudian kita bisa mengetahui gitu ya, menguatkan tadi apa yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya, Dr. Ali, bahwa we need to have a very good data to build si artificial intelligence ini. Karena kita mesti cari mana kemudian tools diagnostik yang kemudian dapat memprediksi dengan tepat, tools diagnostik yang kemudian dapat memprediksi pilihan terapi, tools diagnostik yang kemudian dapat memprediksi pasien ini kemungkinan akan mengalami perburukan atau tidak, dibandingkan dengan tools yang mungkin tidak sensitif dan spesifik. Oke, nah, let's move forward ya. So, jadi kalau dengan demikian bahwa dalam kegiatan prioritas dari Kementerian Kesehatan selama beberapa tahun ke depannya itu sampai tahun 2024 ada 3 kegiatan prioritas yang kemudian diharapkan dapat dibuat untuk mendukung pelayanan kedokteran Indonesia, termasuk juga riset teknologi dan digitalisasi kesehatan. Jadi ada leapfrog yang kemudian memang sudah diatur ke depannya sampai tahun 2024 gitu ya. Baik itu mulai dari integrasi pengembangan sistem data, integrasi sistem aplikasi kesehatan maupun ekosistem teknologi kesehatan. Nah, sangat-sangat senang sekali berada di medical technology dan di IMERI FKUI yang juga kita punya data center gitu yang kemudian berharap bahwa dengan adanya data center kesehatan yang dikelola oleh IMERI ini, maka kita berharap bahwa ke depannya we can incorporate all these informations untuk kemudian membangun artificial intelligence atau kecerdasan buatan atau apapun gitu ya, medical technology dalam membantu penata laksanaan pasien yang lebih paripurna gitu ya. Saya masih ingat betul tahun 2018 ketika saya masih sekolah dan pulang ke Indonesia, saya sempat mempresentasikan atau menggunakan single health identity gitu ya, menggunakan NIK. Dan alhamdulillah ya bisa kita lihat di slide ini, penggunaan single health identity itu memang
sangat-sangat baik ya, karena banyak negara maju juga menggunakan hal seperti itu. Kebetulan saya sekarang ini sedang berada di luar FKUI Mary. Saya sedang melakukan pendampingan dari calon surveyor akreditasi rumah sakit gitu. Jadi saya sempat berkunjung ke ruang rekam medis, yang dimana ruang rekam medisnya kurang lebih sama seperti ini. So kita bisa membayangkan gitu ya bahwa we have a lot of data. Ini harta karun kita nih semua dalam bentuk teks yang ditulis masih secara tangan gitu ya. Maka sebenarnya kemudian revolusi dari rekam medis itu sendiri yang berubah dari rekam medis tertulis menjadi digital seharusnya justru malah semakin mempermudah kita. Tapi namun sulitnya seperti ini gitu ya Prof. Dokter sekalian. Sometimes karena kita memang sudah terlalu senang dengan tempat duduk kita yang memang udah sesuai dengan bentuk badan, kemudian dudukannya itu udah sesuai lah dengan segala macam gitu ya, dengan kita posisinya seperti apa. Sometimes it's hard buat kita kemudian untuk pindah, walaupun kita tahu sendiri bahwa penggunaan electronic health record itu akan jauh lebih baik gitu ya, akan mengurangi subjektivitas, akan lebih mudah untuk di-keep dan sebagainya. Ya, so jadi hal-hal seperti ini kemudian juga dapat dipertimbangkan oleh rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan. Namun tentu ada juga yang kemudian menjadi kendala, bahwa bukan berarti bahwa beban yang kemudian dimiliki oleh seorang dokter atau tenaga kesehatan di rumah sakit dengan adanya perubahan ini juga bisa berkurang, karena bisa juga burnout itu bisa terjadi di keduanya, baik penggunaan electronic health record maupun yang masih yang tertulis. Ya, tapi kemudian bisa dilihat bahwa electronic health record ini kemudian memberikan banyak sekali keuntungan dan kemudahan untuk kemudian bisa digunakan di rumah sakit. So we got the data from electronic medical record. Next adalah apalagi possibilities yang kemudian bisa dilihat di rumah sakit itu, di tempat Prof dan Dokter dan tempat saya bekerja, banyak kemudian data yang kemudian bisa digunakan untuk mensupport statement yang disampaikan Dr. Ali tadi. Contoh dalam pemeriksaan radiologi, banyak pasti lebih dari ratusan pasien yang kemudian dilakukan foto ronsen setiap hari. Nah, itu data gitu ya. So, we always grateful gitu kalau punya data ini. But again, seperti pemeriksaan radiologi, seperti pemeriksaan patologi anatomi yang kemudian memang harus dilihat di mikroskop gitu, it's very subjective. Subjektif yang saya maksudkan di sini adalah subjektif ke who's the man behind the gun, siapa orang yang melihat dan membaca ini. Memang betul ada proses pendidikan yang kemudian ada, tapi subjektivitas dan jam terbang itu juga memainkan peran yang cukup signifikan dalam penetapan interpretasi diagnostik. Apakah misalnya gambaran paru yang kemudian dilihat pada foto ronsen itu adalah suatu tuberkulosis atau bukan tuberkulosis, apakah suatu lesi pneumonia COVID-19 atau bukan lesi pneumonia COVID-19. Demikian juga patologi anatomi, apakah memang gambarannya sesuai dengan gambaran kanker paru, ya adenokarsinoma atau bukan. So subjektivitas inilah yang menjadi menjadi pintu emas untuk dunia kedokteran dalam mengembangkan artificial intelligence. Not to replace everyone, bukan untuk mereplace siapapun. Nanti saya ada punya statement terakhir, tapi justru dengan ini kita berharap bahwa kita dapat memberikan diagnosis yang paling baik, tata laksana yang lebih baik, yang tidak subjektif ke dokter, tapi lebih objektif ke pasien, karena tujuan kita adalah patient center. Nah, oke, so bisa dilihat bahwa dengan penggunaan juga AI itu tentu dapat mengurangi burden yang kemudian ada di rumah sakit seperti medication error. Tadi Dr. Ali sempat menyebutkan juga mengenai penggunaan untuk kegiatan di farmasi gitu ya, dan obat-obatan yang ada di rumah sakit. Demikian juga dengan klaim gitu. So everything actually can be easily coded using AI gitu ya. So jadi bisa dilihat starting from prevention, kemudian diagnosis dan treatment, semua itu bisa diaugmentasi gitu ya, dibantu kitanya dengan menggunakan artificial intelligence. Ini akan sangat mengurangi burnout dibandingkan dulu. Saya ingat betul tahun 2013 ketika pertama kali saya masuk ke divisi, saya kemudian harus mencari data satu persatu di rekam medik untuk kemudian membuat suatu perencanaan terkait dengan pengembangan pelayanan di divisi. Sekarang mungkin story-nya berbeda gitu ya ke adik-adik saya yang sekarang ada di divisi. Now the data can be easily accessed. Mereka nggak perlu lagi ke rekam medik mungkin ya untuk kemudian mendapatkan data. Mereka bisa buka laptop selama kemudian punya akses yang diberikan secara official oleh rumah sakit, dan they can easily get the data. Itu ya, tentu ya dengan restriksi yang kemudian
dipersyaratkan sesuai dengan standar rumah sakit, gitu ya. So, let's start. Tapi saya akan juga tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ali, saya mungkin akan saja menyampaikan ini. So, jadi definisi dari artificial intelligence, it's a computer that actually mimic apa yang kemudian dilakukan oleh manusia. So, kalau kayak gitu, yang membuat ini pasti manusia, gitu ya. Jadi, it will never replace manusia gitu ya, atau siapapun dokter di bidang keilmuan apapun. Saya sangat meyakini itu. So, jadi all the machine sama computer program itu kemudian sebenarnya dilatih oleh the way we think, the way we expect the computer to do, gitu ya, untuk kemudian bisa membantu pekerjaan kita, mengurangi subjektivitas. Nah, Prof. Dokter sekalian, kalau yang namanya Eric itu biasanya jam 10:30 sudah ngantuk, Dok. Tapi kalau software yang kemudian saya kembangkan waktu saya PhD, nggak ada rasa ngantuknya. Cuma memang dia perlu dilatih. So, jadi part inilah yang kemudian menjadi bagian dari artificial intelligence di kedokteran yang kemudian bisa digunakan. So then we always need to train gitu ya. Nah, maka kemudian di AI itu kemudian ada banyak sekali metode yang kemudian dapat digunakan. Misalnya seperti natural language processing atau NLP gitu ya. Kita bisa ngelihat recognition dari pattern atau bentuk. Kita kemudian bisa lihat visual perception atau bisa juga digunakan untuk decision making. Ya. So, jadi misalnya seperti penggunaan untuk di ruang rawat ICU gitu ya. So, jadi machine learning yang kemudian yang sudah dikembangkan dapat kemudian memprediksi kapan pasien ini mengalami perburukan gitu ya. Tentu dia tidak akan bisa memprediksi sendiri. Ada algoritma yang kemudian mesti dibuat berdasarkan hipotesis yang harus dites dan analisis dan metodologi penelitian yang baik, baru ini bisa dikembangkan dengan tepat. Tentu ada data yang kemudian digunakan sebagai data awal untuk pengembangan, data training, kemudian ada data yang kemudian digunakan untuk data validasi, sampai machine learning ini betul-betul bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Not to replace, tapi untuk membantu kita gitu ya. So again, sama seperti statement saya yang tadi, bahwa machine is not susceptible to sleep deprivation, nggak akan ada ngantuknya gitu. Cuma ya memang kalau mati lampu ya mati aja gitu ya. Tapi kan sekarang bukan gitu lagi paradigmanya. Tapi bagaimana kemudian segala sesuatu yang bisa dioptimalkan dari keterbatasan kita sebagai tenaga kesehatan, itu yang kemudian bisa dioptimalkan oleh artificial intelligence. So, next-nya lagi contohnya adalah mengenai deep neural network. So, deep neural network betul-betul sama seperti apa neural network yang ada di kita, di manusia gitu ya, di otak kita gitu. So, jadi there's a layer yang kemudian akan dikembangkan oleh kita sebagai developer untuk kemudian memastikan which one is which, yang mana itu yang mana gitu. Misalnya contoh seperti gambar kucing ini gitu ya. So, jadi saya kemudian akan bilang bahwa kalau yang gambar seperti ini yang kemudian telinganya dua berdiri ke atas, matanya terbuka, kemudian pupilnya itu berbentuk lonjong ke bawah, ada kumisnya gitu ya. Matanya bulat dengan bentuk mukanya seperti apa, ini adalah kucing. Tapi masih mungkin juga saya akan menggunakan data yang lain kalau membandingkan bahwa ini adalah anjing, bukan kucing. So then the neural network yang ada di atas, berdasarkan apa yang saya sebutkan tadi di sini, yang ada hidden layer-nya, jadi ada cabang-cabangnya lagi untuk membedakan mana yang mana. Jadi udah ada ketahuan di bentuk mukanya, dia akan persisi lagi ke yang mana sampai kemudian dapat output-nya, untuk memastikan bahwa ini 97% adalah kucing. 0,01% masih mungkin itu dia anjing, dan sisanya masih mungkin dia bukan kucing atau bukan anjing. Siapa yang melatih ini? Kita. Yang membuat neural network-nya? Ya kita juga gitu ya. Nah, ini juga mengenai training data gitu ya. Kalau yang training data yang di sini, yang gambaran seperti ini kita akan label sebagai ini bukan pesawat. Ini mobil, ini balon udara, ini burung elang, dan lain-lain gitu ya. Ini awan saja. Tapi kita juga akan label bahwa yang bentuknya seperti ini, itu adalah pesawat. Mau bentuknya seperti apa, yang ada dua sayap, densitasnya mungkin lebih keras gitu ya, karena ini besi, ada di atas udara, dan lain-lain gitu ya. Itu adalah pesawat. So then setelah kemudian saya melatih si algoritma ini, maka kemudian ini yang nanti akan dihasilkan gitu ya, bahwa berdasarkan neural network yang tadi gitu ya, maka dia akan bisa memprediksi bahwa data yang kemudian dimasukkan oleh si Eric ke software ini
keluarnya atau diprediksi sebagai sebuah pesawat. Gitu ya. Oke. Alright. So berarti kalau gitu yang bikin manusia gitu ya. Namun ke depannya how's the future of AI gitu. At the beginning gitu ya. Pasti human akan di atas because it always start with human. Human yang bikin, kita yang buat. Tapi balik lagi ke slide saya 3 yang sebelumnya. AI nggak ada sleep deprivation, nggak ada gangguan tidur seperti Eric yang lagi ngomong ini. Yang sudah beberapa hari ini Mbak Indah kurang tidur. Dan nggak ada jam tutup prakteknya. Dan nggak bisa juga belajar setiap hari sama seperti AI yang saya bisa feed thousands of data every day. So now at the early efforts, human pasti lebih superior dari AI. But probably in the future, we are grateful that we have AI because dia mengurangi subjektivitas kita sebagai ya dokter dan manusia. Begitu. Gitu ya. Alright. So AI in medicine, there's a lot of technologies yang kemudian bisa digunakan. Yang pertama adalah yang paling common yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu machine learning, ada juga artificial neural network, ada juga NLP seperti tadi juga saya sampaikan, ada yang namanya support vector machine atau SVM, dan ada yang namanya heuristic analysis, gitu ya. So, jadi ini adalah beberapa types dari artificial intelligence technologies yang kemudian dapat digunakan di dunia kesehatan. Nanti Prof dan dokter sekalian silakan nanti merujuk kembali ke slide ini atau bisa juga membaca di artikel ini yang memberikan overview mengenai current status dan application dari penggunaan AI in medicine gitu ya. Yang paling sering memang digunakan adalah machine learning. Nah, contoh seperti AI apa yang kemudian sekarang ini sudah ada. Contoh seperti patient monitoring gitu ya, medication alert, training, decision making gitu ya, untuk kemudian meningkatkan diagnosis dan treatment, untuk medication system, untuk juga mengelola medical data. So there's a lot of things yang sekarang ini sudah bisa diaplikasikan dari penggunaan artificial intelligence in medicine. Kalau dilihat dari pelayanan yang ada di rumah sakit, it can always start dari we can check the blood marker dari tumor screening dari pasien. Nah, sekarang kan untuk screening dari tumor, sometimes kita juga menggunakan blood biopsy. So blood biopsy, walaupun mungkin nilai sensitivitas dan spesifitasnya tidak sama dengan kita pemeriksaan, misalnya untuk tumor paru gitu ya, dicek EGFR, KRAS, PD-L1. Tapi blood marker sometimes it can also help ketika kita melakukan biopsi tapi misalnya tidak ketemu apa-apa. So then we can always use this AI technologies gitu ya. Kemudian computer assisted radiological diagnosis. So jadi bisa dilihat kalau di gambaran paru seperti ini dengan gambaran densitasnya seperti ini, letaknya di bagian paru sebelah atas atau bagian paru keseluruhan, more likely pasien ini PPOK. Demikian juga untuk interoperatif, banyak sekarang waktu saya sekolah di UK, saya menggunakan bronchoscopy robotics dengan presisi yang lebih jelas gitu. Jadi saya coba mengarahkan dan si robot ini yang kemudian akan mengerjakan tindakan biopsinya. Demikian juga di postoperatif. But again, preoperatif, intraoperatif, postoperatif, there's always a doctors behind it, gitu ya. AI nggak akan bisa jalan sendiri, dia nggak akan bisa nyalain power on and so on so forth untuk kemudian melakukan semuanya sendiri. There's always a doctor, there's always a person behind the machine. Oke? Nah, so jadi kedepannya, gitu ya, challenges-nya tentu bisa dilihat bahwa kalau misalnya namanya juga ada orang yang akan menggunakan ini tentang training, standarisasi dari penggunaan AI di rumah sakit, sometimes kita juga masih berkutat dengan data set. Ini di sini mungkin ada Pak Sandi yang masih hadir gitu ya. Kami punya beberapa penelitian, kita sangat berharap punya data set yang banyak, tapi ternyata mungkin kita dalam proses gitu ya, dalam proses untuk menjadi bisa lebih grateful dengan mempunyai banyak data gitu, karena ternyata data kita masih belum dikelola dengan sangat baik. Justru itu menurut saya pribadi ya, itu bisa jadi loss yang besar buat kita. Legal regulation mengenai AI, ethical issue maupun ya black box, sesuatu yang mungkin masih belum diketahui terkait dengan penggunaan AI, gitu ya. So jadi saya ingin sedikit saja masuk Prof dan Dokter sekalian terkait dengan AI in medicine, khususnya di bidang keilmuan saya di penyakit dalam, khususnya untuk paru, yaitu paru intervensi. Kita ambil contoh seperti pasien PPOK gitu ya, di mana kerusakannya ada di alveoli, di mana kerusakan ini kemudian dapat gradually akan bertambah setiap tahunnya. So the question is, kapan kemudian kita bisa menentukan pasien ini PPOK sebelum dia bergejala?
Tentu kita masih ingat gitu ya, Prof dan dokter sekalian, saya mohon maaf apabila di sini ada yang hadir yang bukan dokter gitu. Tapi mungkin gambaran umumnya gini, penyakit paru obstruktif kronik yang diderita oleh seseorang itu seiring dengan berkembangnya waktu, apalagi dia tetap masih terus merokok, pola hidupnya tidak diperbaiki, maka gradually pasti dia akan perburukan. Pemerintah Indonesia sangat-sangat baik kemudian dalam mengelola pasien ini gitu ya, yaitu kita memberikan inhaler. Tapi there's always a time di mana inhaler ini atau ini semprot ini ke pasiennya masuk ke paru-paru ini tidak bisa lagi digunakan. Dan burden untuk mengelola pasien PPK ini sangat-sangat berat. Pemerintah kita mesti ngeluarin obat buat inhaler. Selain itu belum lagi kalau pasiennya ada kekambuhan setiap tahunnya. Let's say misalnya setahun 2 kali gitu ya. Kena infeksi masuk antibiotik. Kemudian perburukan dapat ventilator. So burden of disease-nya sangat besar. Begitu. So, jadi pertanyaannya adalah, kalau misalnya seperti pasien yang kemudian bisa dilihat di slide ini gitu, dalam jangka waktu 5 tahun dia terdiagnosis sampai kemudian dia meninggal, gitu ya, maka berapa rupiahnya per pasien? Baru satu pasien. Tadi kita bisa lihat di slide yang kemudian saya sampaikan tahun 1990, penyakit paru yang non-infeksi itu naik peringkat, Prof dan dokter sekalian, dari nomor 5 jadi nomor 3. So, jadi berapa rupiah yang kemudian akan dikeluarkan oleh pemerintah kita untuk mengelola pasien ini? So the question is, ketika kita mengetahui pasien tersebut PPOK, do we give a right treatment atau tidak? Is it too late atau masih oke? It can only be answered dengan menggunakan artificial intelligence. Kita menggunakan assessment seperti ini. Ini yang saya lakukan setiap hari, Prof. dan dokter sekalian, untuk kemudian mengetahui bahwa pasien ini PPOK, saya akan periksa fisik, anamnesis selayaknya dulu saya diajarkan, saya juga akan periksa spirometri, saya juga akan foto ronsen, CT scan kalau kemudian pasiennya mampu, karena sometimes nggak di-cover sama pembiayaan gitu ya, baru kemudian pasien ditegakkan diagnosis, dapat obat besar. Gitu ya. So, what will be happen to the patients kalau misalnya pasiennya nggak respons lagi to the treatment. Sekarang di kami penyakit dalam intervensi pulmonologi, ketika pasien kemudian sudah tidak respons dengan treatment, ada dua pilihannya untuk memastikan quality of life pasien ini baik. Yang pertama, kita akan konsul ke teman sejawat bedah toraks untuk kemudian melakukan yang namanya lung volume reduction surgery. Kenapa begitu? Singkat ceritanya gini dok. Jadi kalau misalnya pasien PPOK itu kan parunya itu jadi banyak air trapping, gas yang semestinya tidak keluar, yang semestinya keluar malah terperangkap gitu ya. Karena ya gangguan di alveolinya itu. Jadi akibatnya paru yang sakit itu take over space dari paru yang sehat gitu. Akibatnya pasiennya jadi sesak. Nah, there's always a time di mana nggak bisa lagi pakai inhaler. Maka kemudian bisa dilakukan operasi atau tata laksana di tempat saya di penyakit dalam intervensi pulmonologi, saya pasang katup yang di sini. Tapi pasti dokter tanya, pasien mana nih yang boleh dipasang katup, Erik? Mana yang kemudian mesti dilakukan pemeriksaan operasi, gitu, ya? Maka kemudian ada assessment yang akan dilakukan. Oh, pasien ini golongan emfisemanya heterogeneous atau homogeneous, extraction score-nya segini, volume parunya segini, pembuluh darahnya seperti apa? Apakah ada pemberat pulmonary hypertension atau enggak? This is the patient selections yang akan menentukan apakah pasien ini butuh katup atau enggak, atau butuh coil. But how we get these patient selections? Tentu dasarnya sekarang kita tentu sama-sama mengetahui gitu ya dok, bahwa di rumah sakit kita, terutama di rumah sakit vertikal, banyak yang kemudian berdiskusi mengenai kendali mutu, kendali biaya. Kalau bisa cost efektif, cost benefit. Tapi beban pasien PPOK sendiri sudah besar. Gitu. So how we get the information as early as possible, secepat mungkin ketika pasien ini masih baru pertama kali di awal diagnosis gitu, untuk mengetahui secara objektif bahwa pasien ini beresiko PPOK dan we can maintain pasiennya lebih awal gitu ya. So jadi kita menggunakan pemeriksaan spirometri dan juga foto ronsen dengan menggunakan AI. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini dong. Jadi saya kemudian akan minta pasiennya melakukan foto ronsen dulu, gitu ya, atau CT scan, kemudian spirometri. CT scan-nya tidak akan digunakan hanya untuk melihat pasien yang PPOK saja atau tidak. Tapi CT scan itu saya akan bergunakan untuk kemudian menghitung volume, karena CT scan itu kan 3 dimensi. Jadi saya akan hitung volumenya. Analoginya,
Kalau misalnya pasien PPOK itu banyak udara yang terperangkap, berarti volumenya besar gitu ya. Nah, so then saya juga bisa bekerja sama dengan teman-teman sejauh di radiologi untuk melihat bagaimana gambaran emfisemanya, apa ini heterogen atau homogen. Bagaimana angka kerusakan emfisemanya. Dari semua yang kemudian saya dapatkan dari satu pemeriksaan CT scan, saya kemudian bisa menetapkan, oh oke, saya akan kirimkan kepada torak saja untuk operasi, atau saya akan menggunakan katup atau coils. Gitu ya, karena itu pilihannya. So then apabila kemudian saya bisa menentukan seperti itu, saya akan memberikan treatment yang paling baik untuk pasien. Selain itu dokter, di dalam spirometri, kita tidak bisa melihat fungsi paru di lobus. Lobus paru ada 5, paru kanan atas, yang di tengah, kanan bawah, kiri atas, dan kiri bawah. Kalau kita mengukur volume paru, kita mengukur volume paru spirometri secara keseluruhan. Tapi dengan AI, berdasarkan CT scan, dokter bisa tanya ke saya, Erik, fungsi paru yang paru kanan atas berapa? Paru mana yang kemudian saya perlu operasi? Paru mana yang kemudian harus saya kemudian keep untuk kemudian memastikan pasiennya bisa menjalankan fungsi bernafas dengan baik. So then kita bisa kasih treatment COPD dengan baik dan kita bisa mengukur functional information. Bisa mengukur fungsi paru di tingkat lobus, bukan di tingkat paru saja secara keseluruhan sebagaimana dengan pemeriksaan spirometri yang klasik. Gitu ya. Ini adalah publikasi dari beberapa penelitian yang saya lakukan. Nah, ini adalah softwarenya. Jadi dokter bisa lihat sendiri di sini. Di setiap lobus saya bisa kemudian memberikan informasi ke dokter dan ke pasiennya bahwa Bapak berdasarkan hasil analisis AI yang saya lakukan, paru kanan Bapak ini yang memang banyak terkonsentrasi emfisema atau keadaan lanjut pada PPOK sebesar 78,4% dibandingkan yang lain. Kuantitatif, bukan subjektif. Oke, so jadi di sini treatment planning-nya akan menjadi lebih baik. So the ongoing research, saya balik lagi itu contoh saja di respirasi gitu ya. Ini adalah beberapa ongoing research yang kemudian ada di cluster medical technology dan artificial intelligence health research group gitu ya. Kita punya beberapa penelitian. Salah satunya adalah the RATE study ini untuk AI pada pasien tuberkulosis. Demikian juga ada the Fight COVID-19 study. Kami juga udah dapat kurang lebih ada sekitar 4 grant untuk satu penelitian ini. Kita bekerja sama dengan Delft Imaging dan juga beberapa rumah sakit untuk penelitian ini dan mudah-mudahan walaupun tidak bertujuan untuk menggantikan diagnosis baku emas ya, yaitu pemeriksaan PCR, tapi dengan adanya pemeriksaan ini yang berdasarkan foto ronsen sederhana saja, kita bisa berharap bahwa ini bisa digunakan di seluruh daerah di Indonesia yang mungkin nggak punya fasilitas pemeriksaan PCR. Dengan foto ronsen, kemudian kita bisa mendiferensiasi, tentu dengan bantuan anamnesis pemeriksaan fisik yang baik, kita bisa mendiferensiasi mana pasien yang mungkin ini COVID, mana yang bukan. Walaupun sekali lagi tidak untuk menggantikan diagnosis baku emas yang gitu ya. Ini adalah beberapa slide terakhir saya, gitu, di mana kemudian AI ini akan digunakan ke depannya. Predictive AI in healthcare sudah dilakukan, demikian juga untuk personalized treatment. Gitu ya. So the conclusion adalah satu, apa yang kemudian paling baik ke depannya adalah to have a very smart and intelligent doctors who can also occupy dan bisa juga master technologies, gitu ya. Dan ini pasti akan lebih besar dibandingkan yang hanya menggunakan kemampuan itu saja gitu. Jadi kalau misalnya kita masih bisa menggunakan teknologi, let's menggunakan teknologi bersama-sama dengan punya dokter-dokter yang dan juga tenaga kesehatan yang hebat gitu ya. Kedepannya dengan menggunakan precision medicine, multi-omics ditambah dengan artificial intelligence, and we can improve personalized care yang baik pada pasien, baik dari treatment planning maupun prediction dari outcome perawatan maupun diagnostik. Terakhir dari saya selalu menyampaikan bahwa AI will never replace doctors nor healthcare professionals. While nobody can entirely predict the future, the fact that is a physician who understand the role of AI in healthcare will likely have an advantage in that career. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini. Saya sangat terbuka untuk diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materinya, Dr. Erik. Sangat menarik materi yang disampaikan. Selanjutnya di sesi pertanyaan, kami membuka untuk para Bapak Ibu hadirin memberikan pertanyaan di kolom chat Zoom.
dan kami akan bacakan ke narasumber. Sesi pertanyaan ini dengan durasi 30 menit. Akan saya bacakan pertanyaan pertama. Itu dari Ivan William, dari instansi PDIB FKUI. Selamat siang Dr. Ali dan Dr. Erik. Mohon izin menanyakan, apakah ada fokus penelitian pada medical technology dan big data center yang dapat dijadikan topik disertasi biomedik? Kepada Dr. Erik dan Dr. Ali bisa menjawab pertanyaan yang telah saya bacakan. Saya persilakan kepada Dr. Erik dan Dr. Ali. Dan izin Dr. Erik masih di mute. Ya, sorry Mbak Indah. Jadi terkait dengan topik, sebenarnya topik bisa apa saja. Jadi kalau ada dokter, Bapak Ibu sekalian yang kemudian tertarik untuk memiliki topik untuk dibahas gitu ya, atau untuk dikembangkan dalam bentuk penelitian bersama-sama dengan kami, monggo silahkan menghubungi kami gitu ya. Nanti bisa bertanya ke Bu Reta atau ke Bu Indah di IMERI gitu ya, untuk kemudian bisa berdiskusi gitu. Jadi sekali lagi datang saja Dok dengan ide-idenya, nanti kita lihat visibility-nya seperti apa. Dari Dr. Ali mungkin. Baik, terima kasih Dr. Erik dan Mbak Indah. Lanjutkan sedikit dari Dr. Erik. Memang dari medical technology kami sangat terbuka dengan ide penelitian terkait dengan AI in healthcare. Dan sebagai gambaran, beberapa studi yang sebelumnya sempat Dr. Erik sebutkan di slide beliau, kami sangat tertarik untuk bisa menggunakan computer vision untuk medical imaging, juga untuk beberapa medical related images lainnya yang tidak masuk ke dalam kategori medical imaging. Salah satunya itu. Dan tentunya kita juga tertarik dengan signal processing, baik itu dari EMG, EKG, EEG, dan lain sebagainya. Jadi jika dari dokter ada ide penelitian yang berhubungan dengan AI, dari cluster medical technology kami sangat siap untuk bisa berkolaborasi. Siap, terima kasih Dr. Erik, Dr. Ali sudah menjawab pertanyaannya. Di sini medical technology membuka untuk topik apa saja yang bisa dikembangkan dengan AI ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Freddy Ferdian dari instansi residen kedokteran olahraga. Beliau bertanya, di Indonesia dan yang dikembangkan IMERI AI yang dibuat sudah sampai sejauh apa nih Dok perkembangannya, kaitannya dengan apa yang sudah dibahas tentang potensi AI. Kepada Dr. Ali bisa dijawab. Baik, terima kasih Mbak Indah sudah membacakan pertanyaannya. Jadi tadi dari Dr. Freddy ya, terima kasih Dok untuk pertanyaannya. Jadi untuk penelitian berhubungan dengan AI di medical technology, tadi sudah dirangkum dengan sangat baik dalam slide Dr. Erik. Ada 14 penelitian yang saat ini ongoing dan masih dalam tahap pengembangan lebih lanjut untuk algoritma AI-nya. Salah satunya adalah the RATE study dengan menggunakan chest X-ray images, dan kita ada juga retinopathy study yang kita sebut sebagai REDCAT, retinopathy computer aided diagnosis, dengan menggunakan fundus images. Lalu kemudian ada visibility dari penggunaan skin graft dan lain sebagainya. Jadi memang ada cukup banyak studi-studi dan juga pengembangan AI untuk ke arah computer vision di medical technology. Siap, Dr. Ali. Mungkin dari Dr. Erik. Ya, mungkin Dr. Erik bisa menambahkan. Sudah baik. Ini mungkin ada pertanyaan dari Dr. Freddy Ferdian juga nih. Saya lihat. Nih, kepada Dr. Erik pertanyaannya. Jawab aja ya, Mbak. Oke. Oh, boleh. Oke, makasih ya Mbak Dian. Biar menyingkat waktu. Dr. Freddy Ferdian, terima kasih atas pertanyaannya. Satu Dok, dari sejak awal pemaparan saya selalu menyampaikan bahwa it is impossible untuk kemudian dokter digantikan oleh AI. Saya lihat di kalimat dokter bahwa di sini dituliskan ada kemungkinan suatu saat dokter pun digantikan oleh AI. Nggak akan mungkin, Dok. Saya bekerja di institusi yang sudah menggunakan AI selama 4 tahun. Prof saya tetap masuk kantor. Demikian juga prof saya yang di radiologi tetap masuk kantor. Dan we actually yang decide which one is which, mana yang mau dipakai.
mana yang paling baik buat pasien. Everything yang kemudian ada dari AI itu that's very supporting. Supportingnya untuk apa? Untuk mengurangi subjektivitas kita. Jadi it's not all about on off the machine, gitu ya. Tapi the whole proses pasti akan tetap butuh healthcare workers. Demikian juga kita butuh dokter seperti Dr. Freddy Ferdian untuk mengembangkan AI ini untuk kedokteran olahraga gitu ya. Dokter, dan saya misalnya dokter bisa predik gait seperti apa yang kemudian bisa terjadi kalau misalnya pasien ini kena injury gitu. Ya contoh saya ini cuma bluntly aja memikirkan gitu ya. Jadi intinya kedepannya semua tugas dokter yang sekarang ini masih ada tetap juga pasti itu akan bisa dikerjakan, dok. Tapi tentu untuk meminimalkan subjektivitas, meningkatkan efisiensi, waktu yang kemudian terbatas yang dimiliki oleh kita gitu, maka kita augment si artificial intelligence ini untuk membantu. Demikian. Baik, Dr. Erik, terima kasih atas jawabannya kepada Dr. Fredian. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan dari Johnson Lim untuk Dr. Erik lagi nih. Ada contoh aplikasi untuk analisa DPOK tadi, apakah dibuat sendiri atau dibeli, dok? Terus apa nama softwarenya? Ya. Buat sendiri, dok, namanya Lancet. Sekarang ini lagi dalam proses untuk dikomersialisasi oleh salah satu perusahaan di Eropa. Ya, dok, nama softwarenya Lancet. Tapi masih belum bisa digunakan gitu ya, dok, untuk umum gitu karena masih belum diperjualbelikan. Patennya masih kemudian dipegang sama kami dan Imperial College. Baik, Dr. Erik. Selanjutnya dari pertanyaan Rizky Dwi Rahayu, bagaimana ciri khas dataset yang baik sehingga kita dapat gunakan untuk machine learning atau AI ini sehingga mendapatkan data algoritma yang baik? Kayaknya Mbak Indah yang paling tepat menjawab ini Dr. Ali, karena Dr. Ali tadi yang sempat menjabarkan lebih detail. Silahkan mungkin Dr. Ali. Ini umpan lambung. Baik, terima kasih Dr. Erik dan juga Mbak Indah. Jadi untuk jawab pertanyaan dari Dr. Rizky Rahayu, pertama kita perlu perhatikan dulu jenis data apakah yang ingin kita gunakan di sini. Apakah data yang bersifat tabular, data yang bersifat media seperti images, audio, dan lainnya, ataukah data-data yang sifatnya sebagai knowledge graph. Dari penentuan jenis data tersebut, barulah kita bisa memperhatikan seberapa baik data ini. Seperti contoh pada data tabular, tentunya kita akan tertarik untuk menilai berapa banyak nilai nol yang terjadi dalam data tersebut, dan berapa tinggi conformity dari data itu terhadap truth. Jadi kita perlu perhatikan kembali ground truth-nya apa yang ada di data tersebut. Sementara pada data images, kita perlu lihat kualitas dari resolusi image-nya. Tentu kalau kita bicara tentang misalkan salah satu modalitas radiologi, MRI, akan berbeda kualitas image yang kita dapatkan dari MRI 1,5 Tesla dibandingkan 7 Tesla. Contohnya seperti itu. Seberapa tinggi voxel yang bisa kita nilai di dalam images itu akan menentukan seberapa kompleks analisis yang bisa kita lakukan. Contoh berikutnya adalah berkaitan dengan knowledge graph. Knowledge graph ini biasanya direpresentasikan dalam bentuk triplets maupun quadruplets. Triplets itu maksudnya kita memiliki satu SPO, yaitu subjek, predikat, dan juga objek. Sebagai contoh, obat clopidogrel itu subjek pertama, predikatnya adalah digunakan bersama aspirin, subjek yang kedua, begitu. Objek yang kedua. Lalu dari situ kita bisa buat juga sebuah quadruplets, yaitu ada dimensi keempat, yaitu dimensi waktu. Dimensi waktunya seperti clopidogrel digunakan bersama aspirin pada tahun sekian. Knowledge graph ini akan memberikan konteks yang bisa kita embed dalam artificial intelligence kita. Tentu karena kita bicara tentang konteks, ini akan perlu diverifikasi oleh subject matter expert, yaitu orang yang memiliki expertise di dalam domain field tersebut. Begitu. Jadi seberapa baguskah data sebuah knowledge graph, ini akan sangat bergantung dari pelabelan yang dilakukan oleh expert tersebut. Jadi sebagai summary, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menilai kualitas dari input data, ini akan sangat bergantung dari jenis datanya, dan begitu kita ketahui jenis datanya, tentu ada beberapa indikator-indikator yang bisa kita gunakan untuk menilai kualitasnya. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan pada Mbak Indah. Baik, Dr. Ali, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada
yang ingin bertanya dari Dr. Muhammad Suheri ingin bertanya langsung, kami persilakan kepada Dr. Suheri untuk bertanya. Silakan untuk meng-on audio dan videonya. Ya, terima kasih Mbak Indah atas kesempatannya. Pertama, koreksi, saya bukan dokter, saya bukan tenaga kesehatan. Saya ucapkan terima kasih untuk narasumber Dr. Ali dan Dr. Erik. Saya jadi lebih tercerahkan tentang AI ini ya, tentang big data ini, walaupun tercerahkannya baru tahapan di kulitnya saja. Dr. Ali dan Dr. Erik, mungkin saya nanyanya nggak spesifik tentang materi yang disampaikan, tapi saya mungkin mewakili dari rumah sakit ya. Kami itu memiliki data rekam medis yang sifatnya elektronik. Walaupun belum semuanya, kami masih campur lah ya, masih ada yang berkas juga. Tapi mayoritas sudah dalam bentuk elektronik. Jadi kami punya data elektronik rekam medis ini tentu dengan segala keterbatasannya. Menurut Dr. Ali dan Dr. Erik, apa sih yang bisa kami lakukan secara kolaborasi nih dengan IMERI ataupun dengan FKUI yang lebih besar supaya data-data ini itu dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan penelitian AI dan big data beserta teman-temannya itu gitu. Karena kami juga merasa bahwa ini data ini cukup bermanfaat, tapi kami di rumah sakit tentu gampangnya adalah kami sudah sibuk dengan pelayanan ya, nggak punya ide untuk memikirkan suatu penelitian, sedangkan kita bersebelahan itu di fakultas sebagai akademisi tentu memiliki ide-ide penelitian. Jadi menurut Dr. Ali atau Dr. Erik, apa sih yang harus kita lakukan nih supaya kami itu bisa memanfaatkan data ini untuk dilakukan penelitian, dan ujung-ujungnya syukur-syukur kalau bisa itu ya tidak hanya dalam bentuk publikasi ilmiah, tapi juga suatu bentuk layanan yang dapat diberikan kepada pasien. Ya, Dr. Ali saya izin jawab duluan, boleh ya dok? Ya. Pertama, terima kasih banyak ya Pak Suheri, senang banget bisa ketemu di sini. Kalau ditanya sama Pak Heri kayak gini, menurut saya malah sebelum ditanyain Pak, sebenarnya kolaborasi kita udah ada gitu ya Pak, bersama-sama dengan RSUI. Yeah. Jadi terima kasih sekali juga kalau kedepannya ada hal yang kemudian bisa dikuatkan lagi nih, kerjasama antara Cluster Medical Technology, khususnya di grup AI and Digital Health dengan RSUI. Tentu selain dengan beberapa penelitian yang sekarang sudah berjalan, terkait dengan penggunaan Big Data Center yang ada di IMERI itu kemudian mungkin bisa didiskusikan secara lebih detail. Nah, di sini pas banget nih, TXC-nya ada Dr. Ali, ada juga Pak Sandi sebagai ketua BDC-nya, yang kemudian nanti kalau misalnya udah diketahui kira-kira datanya apa saja gitu ya Pak, baru kemudian kita bisa lihat potensinya kemudian dari data yang sudah ada ini, penelitian AI mana atau digital health mana yang kemudian bisa menjawab kebutuhan RSUI terlebih dahulu. Karena tentu menurut saya sih kalau misalnya data yang kemudian ada dari RSUI, ya tentu akan lebih baik at the first instance gitu ya Pak, dikembalikan untuk penggunaan di RSUI terlebih dahulu untuk menjawab tuntutan gitu ya, atau masalah yang ada di RSUI. Namun tentu kita juga berharap baik bahwa kalau misalnya memang data itu misalnya bisa dikombinasikan dengan data-data kesehatan yang lain, untuk melihat Indonesia bigger picture-nya, tentu itu akan lebih baik gitu ya Pak. Tapi intinya kita mesti tahu dulu kira-kira data apa saja yang dimiliki oleh RSUI dan bagaimana kita bisa mengelola. Nah, untuk mengelolanya, nah saya kemudian akan memberikan umpan balik lagi nih ke Dr. Ali. Silakan Dr. Ali. Dr. Erik, boleh saya respon sebentar nggak? Oh, boleh Pak Heri. Ya. Ya. Kalau Dr. Erik bilang data seperti apa yang dimiliki RSUI, maksudnya gimana nih kita RSUI itu membuka gitu loh dok. Ini kita punya data seperti ini gitu. Apa sih yang bisa dilakukan gitu loh dok? Itu apa? Kita harus bagaimana dok? Secara dari rumah sakit dok. Nah itu yang mudah-mudahan dijawab sama Dr. Ali, karena Dr. Ali sama Pak Sandi ini yang paling berkompeten terkait dengan Big Data Center. Dr. Ali, saya izin ya Pak Suheri ke Dr. Ali. Ya. Baik dok, terima kasih dok. Terima kasih. Terima kasih Dr. Erik untuk
arahannya dan juga terima kasih Pak Heri untuk pertanyaannya. Sebelum saya masuk ke dalam jawaban, pertama-tama perlu kita reduksi dulu kompleksitas dari pertanyaan dari Pak Suheri. Jadi kita punya data di rumah sakit. Pertanyaannya adalah data apakah yang dimiliki rumah sakit? Kalau kita lihat berdasarkan bisnis unit, ada beberapa data yang bisa kita gunakan di rumah sakit. Salah satunya adalah LIMS, Laboratory Information Management System. Lalu yang kedua kita punya data-data dari EHR yang umumnya bisa kita representasikan dalam bentuk dokumen dan juga NoSQL. Lalu yang ketiga kita punya data imaging yang bisa diambil dari PACS dan tentu masih ada beberapa data-data lainnya ya yang bisa kita representasikan sebagai satu entitas terpisah dari rumah sakit tersebut. Jadi langkah pertama yang saya pikir perlu dilakukan adalah standarisasi. Standarisasi sangat memudahkan. Maaf, Dr. Ali, di saya terputus. ETL, transformasi dan loading dari data itu. Karena datanya sudah bersifat homogen, sehingga dia bisa masuk ke dalam. Oh maaf. Sekarang apakah sudah lebih jelas? Iya, oke. Halo. Coba Iya, saya sambil matikan video dulu ya. Oke. Sekarang apakah lebih jelas Pak Heri? Ya, lebih jelas, Iya, Dr. Ali. Ya, baik. Saya akan lanjutkan. Ya, jadi langkah pertama adalah kita lakukan standarisasi dulu Pak Heri. Ya, sehingga tiap entitas dari data yang jadi interest kita itu bisa kita kirimkan, bisa kita interoperasikan antara satu sistem dengan sistem lainnya. Barulah kemudian data itu akan masuk ke dalam sebuah big repository yang kita sebut sebagai data lake. Dari data lake inilah baru kemudian kita bisa lakukan satu proses data mining. Karena problem yang Pak Heri sampaikan tadi, itu satu problem yang sangat general dan terjadi di tiap rumah sakit, saya pikir ya. Jadi banyak sekali data yang dimiliki, banyak sekali point of interest yang mau digali, tapi kita belum tahu mau mulai dari mana, variabel apakah yang paling important di situ. Dengan melakukan data mining, kita bisa lakukan, kita paling signifikan secara klinis terhadap seorang pasien. Dan outcome seperti apakah yang kemudian bisa kita lihat. Saat melakukan data mining ini, tentunya kita ingin mempercepat prosesnya dengan automation. Dan automation itu baru kita sebagai summary. Yang pertama adalah kita lakukan standarisasi data. Yang kedua, kita simpan data-data tersebut dalam satu big repository, yaitu data lake. Yang ketiga, barulah kita bisa lakukan data mining untuk menilai variable importance. Berhubung sudah adanya kerjasama antara IMERI dengan Rumah Sakit UI, saya pikir begitu langkah satu sudah dilakukan secara bersama, kita bisa simpan data itu ke dalam BDC untuk kemudian bisa kita analisis secara lebih ekstensif. Berarti yang tadi dokter ini, mohon maaf ya saya nggak begitu paham teknisnya. Yang berarti data mining itu yang langkah pertama harus dilakukan berarti ya Dokter Ali ya. Pak Heri, yang pertama kita standarisasi dulu, baru kemudian kita bisa lakukan data mining. Ya. Seperti itu. Karena kalau data sudah terstandar, tiap kali kirim data baru, betul, tiap kali kirim data baru, itu akan otomatis diproses. Jadi mungkin Pak Heri, saya ikutan diskusi ya Dokter Ali. Jadi mungkin yang tadi disampaikan Dokter Ali, nanti bisa dilihat dulu di RSUI kira-kira possible data yang kemudian bisa didapatkan tuh apa saja. Misalnya seperti data laboratorium, data radiologi, dan lain-lain. Nanti kemudian yang tadi dibilang data lake gitu ya, setelah udah ada nih gitu ya semuanya, baru kemudian kita data mining. Setelah kemudian semuanya di grouping secara rapi gitu ya Pak, baru kemudian nanti bisa dilakukan data mining. Tapi identifikasi dulu data yang dimiliki gitu Pak. Oke. Mudah-mudahan menjawabnya Pak Heri. Ya oke. Artinya ini kalau saya coba rangkum ya Dok ya. Jadi kan kita punya berbagai macam data ya, seperti yang Dokter Ali tadi sebutkan tuh, laboratorium, radiologi, kemudian data kesehatan si pasien, data klinisnya, itu kita identifikasi kita punya apa saja, lalu distandarisasi dengan dua software tadi yaitu apa, FIHR dan satunya lagi apa gitu ya, distandarisasi supaya nanti di big datanya itu, big data centernya IMERI itu apa bisa kebaca, bisa terkoneksi lah ya, bisa terkoneksi. Nanti setelah terkoneksi baru dilakukan apa data mining untuk apa? Mungkin seperti indexing kali ya, mengkategorikan nih datanya apa saja gitu kali ya. Betul Pak Heri.
untuk indexing dan profiling dari tiap-tiap variabel. Oke, berarti setelah kalau di indexing itu berarti bisa ketahuan ya apa kategori, misalkan apa contoh, misalkan orang yang punya penyakit dalam itu ada berapa, lalu karakternya apa saja gitu, langsung secara otomatis bisa begitu ya berarti ya? Betul, bisa seperti itu. Oh, Itu ya, yang ya, kemudian ya. bisa kita masukkan ke dalam sebuah pipeline. Ya. Ya. Kalau ini Dokter Ali, kalau misalkan data-data non kesehatan yang masih terkait misalkan dengan data keuangan, misalkan dengan data keuangannya, ini bisa dianalisis juga berarti ya, bisa dikoneksikan ya? Sangat bisa Pak Heri, jika kita tertarik untuk melihat cost effectiveness analysis dan beberapa pemodelan lainnya, tentu data-data keuangan dan juga klaim BPJS, klaim asuransi, Ya, itu bisa kita masukkan juga. bisa ya. Oh, ya, ya, baik. Ya, Tadi ya. Pak Heri izin ikutan tadi di slide saya juga sempat mencontohkan mengenai prediksi cost ya Pak. Prediksi cost berdasarkan data yang kemudian dimiliki oleh rumah sakit itu bisa dilakukan algoritma lah. Menurut saya itu lebih enak ya Pak, karena datanya numerik gitu ya. Jadi Ya. mungkin sangat-sangat mungkin untuk dilakukan. Ya, Pak. Ya, ini apa tim dari Cashmic akan sangat tertarik ini. Iya. Baik. Saya rasa oke, baik. Berarti ini masalah standarisasi ini ya, datanya dulu ya. Kalau untuk standarisasi itu dengan software itu software berbayar berarti ya, Dokter Ali atau Dokter Erik? Tidak Pak Heri, untuk software yang tadi saya sebutkan yaitu Fire dan juga OpenAir, ini adalah open specification Pak Heri untuk representasi API dari tiap-tiap data Pak. Jadi Oke, itu baik. memang terbuka untuk dipakai secara publik. Bukan untuk umum. Ya, baik. Dokter Ali dan Dokter Erik, saya sudah menangkap nih kira-kira seperti apa. Saya rasa saya nggak terlalu banyak mengambil waktu untuk peserta yang lain. Nanti saya kontak di ini aja ya, di luar forum ini dengan Dokter Ali, Dokter Erik, dan Pak Sandi tentunya. Terima kasih. Ya, Pak Erik, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Pak Suheri atas pertanyaannya tadi. Bisa nih kita buat pertemuan lanjut dengan Pak Suheri di RSUI dengan Big Data Center. Kemudian kita bisa membicarakan data-data dari RSUI yang bisa kita standarisasi. Kemudian data lake-nya bisa menggunakan Big Data Center. Selanjutnya, tanpa berlama-lama, kami persilakan untuk satu peserta lagi yang ingin bertanya, saya persilakan. Untuk sesi pertanyaan ini kita batasi sampai 14.40 ya. Kepada peserta yang ingin bertanya, saya persilakan. Sepertinya tidak lagi pertanyaan dari peserta. Cukup jelas pertanyaan-pertanyaan tadi sudah menggambarkan AI ini. Dan saya rangkum dari materi hari ini, kita sudah mendengarkan peranan AI dalam industri kesehatan. Terdapat 3 poin yang dapat membantu industri kesehatan dengan AI, yaitu ada diagnosis, treatment option, dan prognosis. Dari ketiga poin ini dapat membangun dan mendukung keputusan klinik yang lebih baik dan akurat. Kemudian AI ini dapat berupa machine learning, kemudian deep learning, kemudian dari data-data medikal yang kita punya dapat kita kembangkan menjadi sebuah algoritma yang kedepannya dapat membantu kita dalam menganalisis, memprediksi, dan membantu diagnosis. Dan sudah dicontohkan juga dari pemaparan Dr. Erik terkait penyakit dari infeksi paru-paru, bahwa kita dapat memprediksi dan tingkat dari infeksi paru-paru tersebut. Kemudian dari prediksi tersebut, dokter dapat memberikan keputusan bagaimana treatment yang baik untuk pasien tersebut. Kemudian, namun apakah Indonesia sudah mendukung dan mengambil langkah untuk mengembangkan AI di bidang kesehatan? Untuk itu, selanjutnya untuk mengenal dan lebih memahami implementasi artificial intelligence dalam bidang data kesehatan, berikut kami tampilkan demo penggunaan platform Big Data Center. Kepada operator, saya persilakan untuk mendemokan platform Big Data Center.
Ya, terima kasih untuk Mbak Indah atas sampaiannya dan juga Dr. Erik dan Dr. Ali untuk informasi dari workshop ini. Selanjutnya saya akan memperkenalkan untuk Big Data Center. Apa itu Big Data Center? Dalam Big Data Center merupakan adalah salah satu dari kerjasama antara IMERI dengan UMG IDLab, yang dimana dalam hal ini pihak IMERI ingin sekali untuk data kesehatan yang ada di Indonesia dapat juga diakses oleh publikasi oleh masyarakat umum atau kepada customer potensial yang mereka butuhkan selama ini untuk memenuhi persyaratan atau juga memenuhi data-data yang mereka butuhkan yang bersangkutan dengan kesehatan yang ada di Indonesia. Dalam hal itu dibuatlah sebuah big data center yang di mana di sini kita dapat mengakses data kesehatan yang sudah ada di Indonesia lalu dikumpulkan dalam satu wadah platform yang sudah sangat membantu dalam kedepannya nanti. Oke, next selanjutnya. Oke, dalam hal ini merupakan platform Big Data Center, tampilannya dari dalam data kota, ada data set, dan juga organisasi untuk di dalamnya. Next, untuk selanjutnya. Oke, untuk fitur terutama dalam Big Data Center ini, kita terdapat single sign-on, nomor 2 cold storage, nomor 3 data catalog, nomor 4 data labeling, dan 5 adalah billing system. Yang di mana 5 dan kemudian terdapat cloud computing analytics yang mungkin untuk next ke depannya nanti, dan di mana 5 fitur ini sudah dapat digunakan dapat digunakan dan bukan salah satu fitur utama dari ini. Oke, next kita akan jelaskan satu persatu. Oke, untuk layanan BDC IMERI ini kita memiliki tahap-tahapan, yaitu ada dari registrasi, kemudian berlangganan SSO, lalu dalam langganan SSO kita terbagi lagi untuk data storage, data labeling, data analytic, yang di mana data storage ini terdapat data katalog yang memiliki 3 tahapan, yaitu adalah public, restricted, dan private, di mana data public akan dapat diakses oleh siapapun, yang maupun yang sudah terregistrasi atau belum. Untuk data restricted adalah data yang hanya bisa untuk diakses oleh orang yang ada di dalam registrasi akun. Kemudian data private yang tidak dapat diakses oleh siapapun, yang hanya dilakukan dan diizinkan oleh pemilik data langsung. Dan dalam hal ini, data yang akan dimiliki di dalam BDC ini sangat ketat sekali dan sudah tidak dapat diakses oleh siapapun jika ada izin dari orang tertentu yang ingin mengaksesnya. Lanjut untuk selanjutnya. Oke, saya akan jelaskan untuk satu persatu tentang fitur dalam BDC ini. Untuk single sign-on, ini merupakan tampilan untuk masuk dalam registrasi dan sign-in untuk membuat akun dalam BDC. Oke, selanjutnya. Next, untuk cloud storage data katalog. Itu tampilan untuk data cloud storage dan data katalog. Cloud storage ini bukan untuk tempat penyimpanan data, yang di mana data akan disimpan dalam platform ini, dan data katalog ini merupakan kumpulan data yang sudah disimpan dalam platform BDC ini, lalu data ini akan bisa terbagi dalam organisasi yang sudah ditentukan yang dalam platform ini, kemudian dapat di grup atau di tag sesuai dengan kebutuhan dan akses apa saja untuk mempermudah orang mencari data. Untuk misalkan contohnya data untuk analitik AI dapat di tag dengan data AI, lalu untuk data tertentu yang mereka butuhkan akan dibantu dalam hal ini. Next, kemudian data labeling. Untuk data katalog ini memiliki sifat level user status atau level data, di mana tidak semua data bisa diakses atau dilihat oleh orang siapapun, karena ini merupakan salah satu fitur utama dari dalam BDC. Oke, saya akan jelaskan dari open access. Open access adalah data bisa diakses oleh siapapun tanpa perlu registrasi atau peserta di luar atau pelanggan yang tidak ingin mengetahui data melalui publicity, yang di mana data ini bisa dilihat atau di-download secara langsung tanpa perlu ada izin. Lalu untuk public ini data ini bersifat untuk yang bisa diakses kepada orang yang memiliki sebagai registrasi atau sudah berlangganan SSO, mereka akan bisa melihat data tersebut dan mereka bisa mengakses dalamnya. Lalu kemudian untuk restricted level, itu di mana data ini hanya bisa diakses oleh orang yang sudah berregistrasi dan sudah dalam SSO, lalu dia
hanya dapat melihat data tersebut, tapi tidak dapat mengakses data tersebut, di mana data ini memiliki permission atau sesuatu yang diperbolehkan oleh user dan harus meminta langsung kepada user bersangkutan. Lalu kemudian ini data private, di mana data ini tidak akan dapat diakses oleh siapapun, hanya kecuali untuk pemilik data, dan untuk mendapat mengakses data tersebut hanya bisa diberikan oleh pemilik data oleh akun yang sudah dia tentukan dan dia pilih. Oke, selanjutnya dari ini. Oke, data labeling. Data labeling ini di mana membantu untuk para pelanggan yang ingin melabel data setiap bagian yang akan mereka label untuk spesifikasi dalam setiap label ini. Dan kita bekerja sama dengan Label Studio dan akan dibantu dengan expertise dalam hal ini agar dalam proses melabel data ini tidak terjadi kesalahan atau disesuaikan dengan hasil yang sesuai dan akurasi yang tepat. Oke, selanjutnya. Next. Untuk mengetahui lebih dalam tentang BDC Imeri Idea Lab, dapat menghubungi kami melalui sosial media yang tertera di sini, Instagram, LinkedIn, YouTube, dan dapat menghubungi kami melalui email dan WhatsApp yang sudah tertera di sini. Dan untuk ingin berkunjung dengan kami, dapat juga menghubungi kami ke pusat Imeri yang ada di kontak yang sudah disebarkan. Oke, selanjutnya saya akan mendemokan dalam bentuk platform yang akan saya tunjukkan. Untuk hal ini, saya minta bantu operator untuk hal ini. Terima kasih, operator. Bisa ditutup. Oke, mohon maaf. Oke. Dan saya mulai untuk ininya. Oke, ini tampilan utama dari BDC yang dimana jika kita masuk ke dalam portal ini, kita bisa masuk ke dalamnya. Lalu untuk kita mulai yang pertama kali yang kita lakukan adalah untuk login. Sebentar. Berikut tampilan untuk SSO-nya seperti ini. Untuk registrasi yang ingin mendaftarkan dalam BDC ini, dapat juga memasukkan nama lengkap seperti saya contohkan agar lebih mudah. Lalu email yang bersangkutan dalam hal ini. Ini hanya contoh saja untuk para peserta jika ingin memasuki dalam sini. Untuk username-nya terserah apakah menggunakan data pribadi atau lembaga yang bersangkutan dalam hal ini. Saya akan coba untuk kosongkan dulu. Lalu jika sudah registrasi, maka dari tim kami akan mengirimkan informasi untuk subscribe kepada akun SSO-nya dan akan memberitahu tarifnya untuk SSO dalam hal ini. Dan setelah kita subscribe, akan terkirimkan email verifikasi agar mendapatkan akses untuk ke akun BDC ini, dalam akun BDC ini. Oke. Oke, berikut setelah akun tadi sudah registrasi, kita sudah dapat masuk sebagai akun di dalamnya ini. Berikut tampilannya untuk datasheet-nya. Nah, untuk yang sudah terregistrasi, kita dapat langsung muncul terhadap di akun tersebut. Berikut berbagai macam data yang ada di sini. Data-data ini hanya bisa diakses oleh siapapun yang sudah terregistrasi dan sudah bayar dalam akun BDC ini.
Akan tetapi untuk data yang private tidak akan dapat dimunculkan dan hanya orang tertentu yang memiliki akses yang diberikan oleh pemilik data, dan itu akan muncul di dalam dataset ini. Ini salah satu contoh organisasi yang saya post. Ini bukan organisasi Imeri. Salah satu contoh data yang mereka melakukan publicity tanpa adanya untuk diubah private. Lalu tampilan di dalamnya. Nah, seperti ini. Untuk record access tidak dapat dilakukan karena ini hanya diperbolehkan untuk orang yang memiliki hanya bisa di-request kepada pelanggan atau pemilik data jika ingin mengakses data dalam data ini. Jika tidak dapat diakses oleh siapapun. Lalu, kemudian, untuk tampilan organisasinya, nah, untuk organisasi yang ada sekarang di BDC ini, terdapat 5 organisasi. Yang salah satunya Imeri, Mendeley, Racing, RSCM, dan RSUI. Untuk lembaga yang ingin masuk ke data organisasi untuk menaruh data di Big Data Center dapat dilakukan dan bisa request untuk meminta organisasi ditambahkan dalam hal ini. Oke. Selanjutnya, untuk tampilan jika kita tidak login atau masuk dalam akun BDC. Tapi yang akan dilihat, jika kita tidak login atau apapun dalam akun BDC, mungkin ini tampilan hampir sama. Tetapi data yang dimiliki ini hanya tidak dapat diakses oleh siapapun juga. Dan seperti ini tampilannya jika kita tidak masuk ke dalam login atau apapun di akun ini. Nah, dan kita tidak dapat melakukan upload data pun atau melakukan kegiatan lainnya dalam hal ini. Nah, jika ini dalam kondisi kita tidak masuk dalam bentuk akun apapun. Nah, jika kita sudah subscribe untuk akun SSO dan Cold Storage, apa yang dalam bentuknya dan seperti apa yang bisa kita lakukan, saya akan coba praktekkan dalam hal ini. Oke. Berikut tampilan untuk akun jika sudah subscribe untuk dua service yang sudah saya gunakan. Ini salah satu contohnya. Jika saya sudah subscribe untuk akun Cold Storage dan juga SSO, saya dapat melakukan upload data. Ini saya akan peragakan untuk dalam upload data ini. Nah, dalam tampilan untuk upload data ini, terdapat untuk judul, deskripsi untuk data ini, teks atau data yang ingin dapat untuk dimudahkan aksesnya. Lalu license, yaitu adalah dalam bentuk informasi data ini dalam bentuk license seperti apa, dan pilihan organisasi yang ingin dimasukkan kemana. Lalu visibility ini adalah menentukan apakah data kita akan kita munculkan di dataset atau kita akan sembunyikan, hanya bisa diakses oleh orang yang kita minta dan kita perlukan. Lalu source ini adalah jika data kita dalam bentuk atau bisa diakses melalui URL yang sudah ada, lalu versi data ini apa, dan pembuat data siapa, lalu email data, ini gunanya untuk membantu jika ada yang ingin mengakses data ini dan membutuhkan kontaknya, ini dapat bisa langsung terhubung ke pembuat data dan pemilik data. Lalu maintainer email ini atau maintainer ini sama juga siapa yang akan memiliki tanggung jawab dalam akses data tersebut. Saya akan coba contoh untuk akses data ini. Oke. Untuk tag-nya saya coba untuk lebih ke arah help, agak memudahkan untuk pencarian. Lalu license saya ubah ke license non specific. Untuk organisasi saya tetap di Imeri. Visibility-nya saya ubah ke public atau ke private, agar tadi contoh public sudah ada. Untuk source data tidak perlu, bisa diisi atau tidak. Untuk autornya, milik data saya. Kemudian email. Kemudian ini data saya ini. Kemudian next untuk add datanya. Oh, sudah. Oke. Baik.
Oke, baik. Ada sedikit kendala. Lalu kemudian ada 2 tipe file yang bisa kita upload, yaitu adalah upload berdasarkan file yang ada di komputer kita atau melalui link URL yang dimana nanti URL ini akan berhubung langsung dengan data yang sudah pelanggan atau pengguna simpan di suatu tempat yang kita tidak ketahui untuk apa, di mana. Ini saya contohkan seperti data upload melalui data secara langsung. Ya, oke. Kemudian di sini kita dapat masukkan data apa yang akan kita upload. Ini saya akan tulis data tes karena ini adalah uji coba demo secara langsung yang dengan deskripsi data tes. Lalu format data, di sini kita akan sesuaikan dengan format data apa yang kita upload yang di atas. Misalkan ini ada dokumen X dan kita bisa untuk upload dalam bentuk PDF, PNG, JPEG, DICOM, XML, HTML, dia itu juga bisa. Oke, kemudian untuk access recitation, untuk level data, kita dapat atur apakah data ini akan mau dibuka untuk secara publik, atau bisa dibuka oleh orang yang tidak registrasi, atau kita menggunakan publik yang untuk orang yang hanya registrasi dan ada di dalam akun platform ini yang sudah berlangganan, atau registered yang hanya diperbolehkan dibuka oleh orang yang kita minta saja atau kita dapat akses. Mungkin data ini saya akan buka sebagai publik untuk orang yang dapat yang sudah terregistrasi dapat mengakses ini. Lalu jika sudah, kita dapat untuk save and add another, ini adalah di mana kita ingin mengupload data lain dalam bersamaan, kita dapat melakukannya secara bersama-sama. Atau dalam hal ini saya akan selesaikan. Oke, data sudah ada dan kita dapat melihat ini tampilan data yang sudah saya buatkan. Seperti ini. Dan setelah sudah data ini, jika kita ingin melakukan contoh untuk tampilan data labeling, kita dapat lakukan di label project ini. Selanjutnya, untuk melakukan project labeling, dan ini hanya fitur ini bisa dibantu oleh orang yang ahli dalam bidangnya ini, dan bisa dibantu oleh tim BDC dalam hal ini. Oke, selanjutnya, ini penampilan dataset jika kita menggunakan data dan terregistrasi secara langsung. Dataset akan terlihat bahwa terdapat ada yang data private tapi tidak dapat diakses oleh siapapun. Dan diregistrasi. Ketika sudah registrasi, inilah tampilan yang terjadi. Karena data private akan muncul dan bisa tapi tidak dapat diakses oleh pelanggan siapapun. Karena pelanggan tetaplah meminta requirement akses dalam hal ini. Oke. Dari saya sekian untuk perkenalan demo akun BDC ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut untuk platform BDC ini, dapat menghubungi kami melalui email, WhatsApp yang tertera dalam kotak asli ini atau yang slide tadi. Dan terima kasih atas waktunya. Saya spesialkan untuk Mbak Indah. Baik, terima kasih kepada Mas Mahesa yang telah mendemokan platform Big Data Center. Dari demo tadi itu baru pengenalan aja. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Big Data Kesehatan dengan teknologi Artificial Intelligence, kami akan segera mengadakan workshop selanjutnya untuk membahas teknologi AI menggunakan platform BDC. Untuk mengetahui lebih lanjut, bisa dilihat di media sosial BDC dan Medical Technology. Kemudian, diingatkan kembali kepada Bapak Ibu hadirin untuk mengisi form kehadiran yang telah dibagikan oleh panitia di chat Zoom. Berikut adalah workshop yang akan segera kami laksanakan. Diharapkan Bapak Ibu hadirin dapat melihat langsung informasi lanjut bagaimana workshop ini di media sosial Medical Technology dan Big Data Center. Baiklah hadirin sekalian, akhirnya kita sampai pada akhir workshop hari ini. Sebelum saya menutup workshop ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas presentasi yang informatif dan menarik dari narasumber kita, Dr. Erik dan Dr. Ali.
Kemudian pada Bapak Ibu hadirin, terima kasih atas partisipasinya yang sangat aktif. Semoga workshop hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya Indah Ramasari sebagai pembawa acara hari ini. Mohon maaf atas kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di workshop hari ini. Semoga bermanfaat.